riwayat termasuk di Kristen dan juga di Kristen itu nggak ada satu jaminan manusia itu bisa masuk surga. Isinya itu ada bro. Kristen itu nggak ada satu jaminan manusia itu bisa masuk surga. Isinya itu ada bro. Saya dengar-dengar itu katanya kalau masuk Kristen, iya kan, masuk Kristen, kau meyakini Yesus sebagai Tuhan, kau masuk surga. Iya, itu dogma. Hah? Nonsen. Hah? Nonsen. Hah? Nonsen. Gue baca dalam salah satu riwayat termasuk di Kristen dan juga di Kristen itu nggak ada satu jaminan manusia itu bisa masuk surga. Isinya itu ada bro. Kristen itu nggak ada satu jaminan manusia itu bisa masuk surga. Isinya itu ada bro. Saya dengar-dengar itu katanya kalau masuk Kristen, iya kan, masuk Kristen, kau meyakini Yesus sebagai Tuhan, kau masuk surga. Iya, itu dogma. Hah? Nonsen. Hah? Nonsen. Hah? Nonsen. Hah? Gue baca dalam Ya, salam, salam sejahtera semuanya, salam toleransi, salam santun, salam hormat, dan shalom, salam sejahtera bagi kita semuanya. Para penonton Makanan Rohani Sehat Channel, kawan-kawan Makanan Rohani Sehat Channel dimanapun berada. Setelah kita melihat video cuplikan tadi, komentar dari seorang pesulap biru, ya, seorang pesulap biru yang bernama Denny Sumargo, yang telah memberikan satu pernyataan atau mengatakan bahwa di dalam Kristen gak ada satu jaminan manusia itu bisa masuk surga, atau masuk Kristen dan meyakini Yesus sebagai Tuhan, ya, lalu kau masuk surga, nonsens, omong kosong. Baiklah, sebagai pertanggungjawaban, ya, kita dan saya sendiri sebagai pengikut Yesus, saya mau memberi jawaban atas pernyataan pesulap biru ini. Itu merupakan tanggung jawab kami orang percaya yang sudah diselamatkan, yang mana nama kami sudah dicatat di dalam buku kitab kehidupan di surga, dan Tuhan Yesus menjamin semua itu, maka kami memberi jawaban sebagai tanggung jawab orang percaya. Ya. Nah, oleh sebab itu, apa yang hendak kami jawab di sini semata-mata untuk memberi jawaban, ya, atas permintaan pertanggungjawaban tentunya dari orang-orang yang mempertanyakan iman Kristen di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa, kami berterima kasih kembali ada kesempatan untuk berjumpa dengan kawan-kawan dan para penonton Makanan Rohani Sehat Channel. Kali ini adalah untuk memberi jawaban kepada saudara kami, Denny Sumargo atau pesulap biru. Kiranya melalui penyampaian ini, Denny Sumargo dan kawan-kawan lainnya juga, sahabat teman Makanan Rohani Sehat Channel, para penonton, mendapat pencerahan mengenai pengharapan, iman, dan keselamatan di dalam Engkau sendiri, ya Tuhan. Urapi kami, urapi hamba yang Engkau pakai menyampaikannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Bersama kita berkata, amin, amin, amin. Ya, kawan-kawan Makanan Rohani Sehat Channel dan para penonton yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus dimanapun saudara berada. Ya, apa yang disampaikan oleh pesulap biru atau Bung Denny Sumargo, ya, itu dapat membuat, ya,
seorang pemula atau seorang yang baru percaya kepada Tuhan Yesus itu mengalami kegoyahan atau kegoncangan dalam iman percaya. Ya. Oleh sebab itu hal ini perlu diberi penjelasan yang sebenarnya sesuai dengan isi Alkitab ya, kitab suci Alkitab ya, yaitu kitab suci kita orang percaya, orang yang mengikuti Tuhan Yesus Kristus. Jadi kita menjawabnya sesuai Alkitab supaya pernyataan yang disampaikan oleh pesulap biru itu tidak sampai membuat iman kita goncang ya, apalagi kejang-kejang ya. Supaya kita tetap damai sejahtera, supaya kita tetap aman, dan kita memberi pertanggungjawaban kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungjawaban atas iman percaya kita kepada Tuhan Yesus Kristus, tapi dengan santun, dengan sopan ya, dengan lemah lembut. Oleh sebab itu kepada Bung Denny Sumargo dan kawan-kawan penonton Makanan Rohani Sehat Channel semuanya, saya menyampaikan sekali lagi salam toleransi, salam santun, salam hormat, salam damai sejahtera, shalom. Dan kita akan memulainya. Ya. Yang pertama perlu diketahui bahwa Tuhan Yesus itu memberi jaminan. Ya. Setiap orang yang percaya kepadanya, Tuhan Yesus memberi jaminan masuk ke dalam surga. Ya. Jadi itu ada jaminannya ya. Kalau Bung Denny Sumargo berkata itu nggak ada atau nonsens atau omong kosong, ya kita menyampaikan kepada Bung Denny Sumargo dan semua kawan-kawan Makanan Rohani Sehat Channel dan para penonton, itu ada bro, ya ada bro jaminan dalam kekristenan dan meyakini Yesus sebagai Tuhan itu masuk surga, ada, ya. Ya, kita mau lihat dulu yang pertama dari Yohanes, Injil Yohanes pasal 6 ayat 38 sampai 40. Ya, saya tidak membuka Alkitab, saya pakai ini saja ya, pakai Alkitab yang ada di HP. Ya. Mari kita lihat di dalam Injil Yohanes, ya, Yohanes pasal yang ke-6. Injil Yohanes pasal yang ke-6 ayat 38 sampai 40. Ya. Saya bacakan. Ini pernyataan Tuhan Yesus sendiri dan ini sebenarnya adalah jaminan dari Tuhan Yesus sendiri bagi setiap orang yang percaya kepadanya, ya akan masuk ke surga. Ini dia dari Yohanes, dari Injil Yohanes pasal 6 ayat 38 sampai 40. Tuhan Yesus berkata, "Sebab aku telah turun dari surga, bukan untuk melakukan kehendakku," katanya, "tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku, jangan ada yang hilang, tetapi supaya ku bangkitkan pada akhir zaman. Sebab inilah kehendak Bapakku, yaitu supaya setiap orang yang melihat anak," A-nya huruf besar ya, itu menunjuk kepada pribadi Tuhan Yesus sendiri, "supaya setiap orang yang melihat anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal," yaitu hidup selama-lamanya, "dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman." Ya, dari kematian secara jasmani dibangkitkan pada akhir zaman. Jadi, ya, para penonton Makanan Rohani Sehat Channel, ya para subscriber yang diberkati oleh Tuhan, Tuhan Yesus berkata, "Aku telah turun dari surga." Jadi itu merupakan jaminan kalau Yesus yang turun dari surga memberitahu setiap orang yang percaya kepadanya akan beroleh hidup yang kekal. Hidup yang kekal itu berbicara hidup setelah di dunia ini. Kalau kita di dunia ini meninggalkan dunia ini, kita mati secara jasmani, ya, kita hidup secara rohani, diberikan tubuh rohani, dan kita
masuk ke dalam hidup kekal di surga bersama Tuhan Yesus. Itu maksudnya. Dan Tuhan Yesus berkata, aku turun dari surga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Siapa yang Tuhan Yesus maksudkan Dia yang telah mengutus aku? Yaitu Bapa, ya, Bapa di surga. Tuhan Yesus berkata, Bapa di surga, yaitu Allah Bapa. Allah Bapa yang mengutus Yesus turun ke dunia ini, ya, dan menjadikan Yesus Tuhan dan Juru Selamat, ya, supaya setiap orang yang percaya kepada Yesus itu tidak binasa, tidak terhilang, ya, supaya dibangkitkan pada akhir zaman. Dan setiap orang yang percaya dan melihat kepada Yesus beroleh hidup yang kekal dan dibangkitkan pada akhir zaman. Itu jaminannya. Itu jaminan bagi setiap orang atau setiap kita yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Tidak sulit, bahasannya tidak ribet, tidak sulit, tidak nyelimet. Ya, kita sederhana saja supaya mudah diserap oleh semua orang, dimengerti oleh semua orang, diterima oleh semua orang, dan sesuai Alkitab. Jadi Yesus menyatakan dirinya, mengakui dirinya, dan tidak ada orang yang pernah hidup di kolong langit ini, baik zaman dulu sampai dengan sekarang, bahkan kita percaya yang akan datang, yang berani mengaku, aku telah turun dari surga untuk melakukan kehendak Bapa, atau melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Itu hanya Yesus Kristus. Itu yang pertama, dan itu sudah merupakan jaminan yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Jadi, orang yang percaya kepada Tuhan Yesus itu disebut Kristen. Nah, kalau tadi pesulap biru katakan di dalam Kristen gak ada satu jaminan manusia itu bisa masuk surga, Tuhan Yesus berkata ada, yaitu hidup kekal. Ya, Dia yang menjaminnya, Yesus yang menjaminnya. Kami sebagai hamba-hamba Tuhan ini, anak-anak Tuhan ini, orang-orang percaya ini, ya, hanya memberitakan dengan satu jaminan dari Tuhan Yesus Kristus sendiri, dan dengan satu kekuatan kuasa Roh Kudus yang memenuhi kami untuk menyampaikannya, sehingga kami dengan segenap hati yakin, segenap jiwa kami yakin dan percaya, ya, apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus itu benar adanya. Dan yang kedua, Yesus juga berkata di dalam Yohanes pasal 14, kita lihat ya. Di dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6. Ya. Perhatikan baik-baik. Yesus juga berkata sebagai jaminan atau sebagai suatu penegasan yang kokoh, kuat, tidak terguncangkan, pernyataan yang tidak akan terhapus, tidak akan gagal, tidak akan batal, dan pernyataan yang tidak akan hilang. Meskipun langit dan bumi ini hilang lenyap nantinya, perkataan Tuhan Yesus ini tidak akan hilang. Yaitu salah satunya dari setiap perkataan Tuhan Yesus atau firman Tuhan Yesus itu mengenai jaminan masuk surga itu dalam Yohanes pasal 14 ayat 6. Berkata begini, kata Yesus kepadanya, ya, kepada Thomas, salah seorang muridnya, karena meragukan Tuhan Yesus, meragukan apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus, mempertanyakan apa yang diperbuat oleh Tuhan Yesus. Sehingga Tuhan Yesus berkata kepada Thomas atau Rasul Thomas, karena dia salah satu rasul, salah satu murid Yesus yang bernama Thomas, yang memiliki iman yang ragu-ragu, maka Tuhan Yesus berkata, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Perhatikan baik-baik ya. Tuhan Yesus berkata, aku ini jalan dan kebenaran dan hidup. Artinya, Yesus itu merupakan jalan, dan jalan itu adalah benar adanya, ya, benar, ya, karena Tuhan sendiri yang mengatakannya, karena diakui oleh surga, ya, dan hidup.
Karena Tuhan Yesus hidup, ya. Perkataan Tuhan Yesus hidup, firman-Nya hidup. Ia berkata, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa. Siapa Bapa? Yaitu Bapa di surga. Berarti Tuhan Yesus sedang berbicara tentang jalan yang benar, ya, menuju kepada Bapa di surga, menuju ke surga. Dan jalan itu, ya, tidak ada kalau tidak melalui Yesus. Itu jaminan. Itu jaminan yang diberikan oleh Tuhan Yesus, ya, dengan berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Ya, siapakah yang berani berkata seperti itu, ya, yang pernah hidup di dunia ini? Kalau menurut saya itu tidak ada. Tidak ada yang berani berkata seperti itu, ya, bahwa mengaku dia adalah jalan ke surga, jalan dan kebenaran, yang berkata benar. Nah, kebenaran yang di sini, saudara, bukan kebenaran menurut pandangan manusia, bukan menurut pengertian manusia. Karena kalau menurut pandangan manusia, pengertian manusia cenderung membenarkan diri, ya. Ini kebenaran yang Tuhan Yesus katakan ini adalah kebenaran dari Allah, dari Tuhan, yaitu kebenaran yang diakui oleh surga. Artinya, jika, ya, pernyataan kebenaran ini pun dibawa ke surga, atau dibawa menghadap Tuhan, atau diuji dengan firman Tuhan, ya, atau diuji dengan kuasa-kuasa, ya, bahkan ada kuasa Tuhan, dan kebenaran itu tidak berubah, dia tetap benar, maka itulah yang benar, saudara, ya. Kebenaran yang tidak berubah oleh situasi dan keadaan zaman. Kebenaran yang tidak berubah oleh sistem-sistem dunia. Kebenaran yang tidak berubah oleh segala macam persoalan. Tetapi dia tetap benar, tidak berubah dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dan diakui benar di surga. Itu kebenaran. Dan Tuhan Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran itu. Dan jalan ke surga melalui Tuhan Yesus itu benar dan diakui oleh surga. Kalau tanpa melalui Yesus, tidak ada jalan. Ya. Karena Tuhan Yesus berkata, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa di surga. Ya, saya katakan begitu, saya lanjutkan. Atau dengan bahasa saya katakan, tidak ada seorang pun yang dapat datang ke surga kalau tidak melalui aku, kata Tuhan Yesus. Kalau tidak melalui Yesus. Ya, itu bagian kedua. Cukup jelas. Dan itu adalah jaminan. Jaminan bagi orang Kristen, jaminan bagi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus yang disebut Kristen. Ya. Itu jaminan. Ini perkataan Tuhan Yesus sendiri, ini bukan perkataan manusia. Karena kalau perkataan manusia itu, Alkitab katakan apa? Cakap angin. Omong kosong, ya. Hanya cakap angin saja. Tuhan berkata omongan manusia yang melebihi perkataan Tuhan, ya, itu cakap angin, ya, atau omong kosong, perkataan yang sia-sia yang diucapkan di udara, begitu, ya. Tapi kalau perkataan Tuhan Yesus adalah kebenaran, karena perkataannya hidup, menghidupkan. Karena perkataan Tuhan Yesus itu adalah roh dan kebenaran. Tuhan Yesus berkata begitu di ayat yang lain di dalam Alkitab. Lalu kemudian yang ketiga, ya, Tuhan Yesus memberikan jaminan kepada orang yang percaya kepadanya, yang menjadikan Yesus itu menjadi Tuhan dan Juru Selamatnya. Tuhan Yesus memberi jaminan di dalam Injil Yohanes pasal 14 tadi juga, tetapi di ayat yang kedua dan yang ketiga. Kita baca saja dari ayat yang pertama atau ayat 1, 2, dan 3. Ya. Itu mengenai rumah Bapa, itu berbicara tentang surga, saudara. Ya. Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya atau kepada orang yang percaya kepadanya atau kepada orang yang menjadikan Yesus itu Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi, maka Tuhan Yesus berkata, janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah,
percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Bagi orang percaya, bagi orang yang menjadikan Yesus Tuhan dan Juru Selamatnya, Tuhan Yesus menyediakan tempat. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Jadi Alkitab mencatat bahwa Yesus naik ke surga. Di sanalah Yesus sekarang, di surga. Yang ada sekarang bekerja dengan kita adalah Roh Kudusnya. Ya. Jadi Tuhan Yesus berkata, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Karena Yesus berada di surga, maka murid-muridnya, orang yang percaya kepadanya, orang yang menjadikan Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi, setelah tidak lagi tinggal di dunia ini, maka akan ikut Tuhan Yesus berada juga di surga. Itu jaminan. Itu jaminan yang tidak bisa diubah oleh siapapun. Pendapat manusia tidak bisa mengubahnya. Meskipun dunia ini besok lenyap, perkataan Tuhan ini tetap. Karena Tuhan Yesus berkata, langit dan bumi boleh lenyap, tapi perkataanku tidak akan berlalu, tidak akan lenyap. Ya, langit dan bumi berlalu, tapi perkataan Tuhan Yesus tidak akan berlalu. Nah, saudara, lalu Tuhan Yesus menyediakan tempat. Dan setelah tempat itu selesai disediakan bagi umatnya, bagi orang yang percaya kepadanya, bagi miliknya, orang kepunyaan Tuhan Yesus yang percaya kepadanya, yang menjadikan Yesus itu Tuhan dan Juru Selamatnya, maka Tuhan Yesus berkata apa? Ya, aku akan datang kembali membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Bagaimanakah peristiwa kedatangan Tuhan Yesus kembali untuk menjemput orang percaya itu supaya tinggal di surga? Ada dua cara, ya, ada dua cara. Cara yang pertama adalah melalui kematian jasmani, ya, atau dikatakan meninggal dunia. Ya, jadi orang percaya ini, umat Tuhan ini, kalau dia mati atau dia meninggalkan dunia ini secara jasmani, karena dalam firman Tuhan berkata bahwa daging, ya, dan darah tidak berguna, ya, tidak berguna dalam kerajaan Allah. Jadi itu kembali menjadi apa itu namanya, menjadi tanah, ya. Nah, jadi apa yang kembali itu adalah roh. Roh orang yang percaya ini keluar dari tubuhnya karena ia meninggalkan dunia ini atau mati. Jadi Tuhan Yesus atau Allah memberikan tubuh rohani. Diberikan tubuh rohani yang tidak dapat binasa. Nah, orang percaya kepada Tuhan Yesus ini dengan tubuh rohaninya, dia bersama-sama tinggal di tempat di mana Tuhan Yesus tinggal. Ya. Kemudian ada peristiwa kedua, kalau orang-orang percaya ini hidup, ya, sampai kepada kedatangan Tuhan Yesus menjemput umatnya, ya, dan Tuhan Yesus itu di awan-awan, maka semua orang percaya ini terangkat, ya, terangkat. Jadi saudara tahu bahwa pakaian seperti ini, ya, pakaian duniawi ini tertinggal. Lalu pertanyaannya, apakah yang terangkat ini telanjang? Tidak. Karena yang terangkat ini, ya, tubuhnya diubah oleh Tuhan dengan sekejap menjadi tubuh kemuliaan, diberikan tubuh kemuliaan. Lalu pakaiannya adalah pakaian yang diberikan oleh Tuhan sendiri. Kalau di dalam kitab Wahyu berkata, pakaiannya itu adalah dari
perbuatan baik orang percaya ini selagi ia hidup. Oleh sebab itu, orang percaya atau orang kepunyaan Tuhan Yesus atau orang yang percaya kepada Tuhan Yesus ini, mari hidup berbuat baik selalu supaya pakaianmu bersih, karena tidak ada yang bisa masuk dengan pakaian kotor. Ya. Jadi marilah hidup baik, marilah hidup dengan benar, melakukan kehendak Tuhan, ya. Karena itulah pakaian kita nanti. Jadi orang-orang yang terangkat ini, ya, terangkat dan tubuhnya diubah sekejap menjadi atau menerima tubuh kemuliaan dari Tuhan, dan pakaiannya adalah pakaian yang diberikan oleh Tuhan. Dikatakan dalam kitab Wahyu itu kain lenan halus yang putih, ya. Kain lenan putih, kain lenan halus. Itu adalah perbuatan baik daripada orang percaya ini selagi hidup. Nah, dua itu, yang pertama tadi melalui kematian, yang kedua diangkat. Seperti itulah, ya, Tuhan Yesus menjemput kembali umatnya. Ya. Karena Tuhan Yesus sudah menyediakan tempat. Jadi kawan-kawan Makanan Rohani Sehat Channel, para penonton, juga teman kita Denny Sumargo, ya, apa yang dikatakan oleh Denny Sumargo atau pesulap biru, ya, saudara Denny Sumargo, ya, ini sudah kita jelaskan jawabannya sesuai dengan iman Kristen, ya, yang terdapat dalam kitab suci Alkitab, ya. Nah, jadi kesimpulannya adalah, ya, bahwa, ya, di dalam kekristenan dan meyakini Yesus sebagai Tuhan itu, masuk ke surga itu benar dan ada jaminannya. Ya. Kesimpulannya sebagai jaminan itu, yang pertama, ya, Yesus telah mengatakan, "Aku datang dari surga." Ya. Tuhan Yesus sendiri yang menyatakan dan memberikan jaminan itu, "Aku datang dari surga, percayalah kepadaku kalau mau ke surga." Nah, itu bahasa saya menjelaskannya. Yang kedua, jalan ke surga itu Tuhan Yesus berkata, "Akulah jalannya." Karena tidak ada orang sampai ke surga tanpa melalui aku. Ya, tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa. Bapa itu adanya di surga. Allah Bapa pencipta ada di surga. Yang mengutus Tuhan Yesus sebagai anaknya yang tunggal menjadi Tuhan dan Juru Selamat. Yang mengutus Tuhan Yesus itu adanya di surga, yaitu Allah Bapa. Nah, Tuhan Yesus berkata apa? Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku, karena aku jalannya. Ya. Jadi setiap orang yang ingin ke surga, ya mengikuti Yesus, ya percaya, menyerahkan hidup kepada Tuhan Yesus, menjadikan Yesus Tuhan dan Juru Selamatnya, lalu orang itu disebut Kristen, beragama Kristen, begitu ya. Nah, jaminan berikutnya juga, Tuhan Yesus berkata, "Aku menyediakan tempat bagimu." Jadi sudah ada tempat yang disediakan oleh Tuhan Yesus di surga. Ya. Itu semua jaminan dari Tuhan Yesus, dan yang mengatakannya bukan rasul, bukan nabi, bukan raja, ya. Yang mengatakannya adalah Tuhan Yesus sendiri sebelum ia terangkat ke surga. Ini jaminan yang dari Tuhan Yesus sendiri. Ya. Itulah jaminan yang diberikan oleh Tuhan Yesus supaya kita tidak ragu-ragu. Yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, mari tetap setia, ya. Mari tetap cinta kepada Tuhan Yesus, ya. Dan yang ragu-ragu, mari tidak ragu, tetap kuat iman, ya, karena ini adalah kebenaran. Yang belum percaya, kalau mau ke surga, marilah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Ya. Kalau berbicara tentang keyakinan ke surga, ya hanya lewat Yesus. Ya. Dan percaya itu adalah keputusan, ya, pilihan pribadi seseorang. Tetapi saya mau berkata, ya, bahwa Tuhan Yesus memberikan jaminan, meyakini Dia sebagai Tuhan itu masuk ke surga, benar adanya. Benar. Jadi bukan nonsens, bukan cakap angin, bukan omong kosong, benar adanya.
Puji Tuhan, itu yang dapat saya bagikan di kesempatan kali ini, dan kita akan bertemu lagi di topik berikutnya di Makanan Rohani Sehat Channel. Yang belum memberikan subscribe, saya minta ya dengan hormat, dengan santun, mari berikan kami subscribe ya, supaya kami terus mendapat satu semangat tentunya ya, bahwa kami mendapat dukungan dari kawan-kawan para penonton Makanan Rohani Sehat Channel. Silakan siapapun boleh menonton channel ini, berilah komentar yang baik. Mari kita saling toleransi dengan santun dan hormat ya, untuk memberi komentar dan tanggapan. Demikian ya, salam toleransi, salam santun, salam hormat, salam damai sejahtera. Tuhan Yesus memberkati, sampai berjumpa lagi. Shalom.